Permajaan kelapa sawit di Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah sudah berjalan 3 tahun lamanya oleh Polres Katingan. Kapolres Katingan AKBP IGD Putu Widiana mengatakan pihaknya harus menghabiskan waktu 3 tahun untuk mengungkap tindak pidana korupsi tersebut. Bahkan Polres Katingan telah menetapkan keduanya yakni YA dan YS sebagai tersangka setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan diamankan saat ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kalteng. Ada Pangkan yang akan melaporkan. Silakan rekan Pangkan. Baik, terima kasih Firda. Betul bahwa dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan peremajaan kelapa sawit di Kabupaten Katingan telah berjalan 3 tahun lamanya oleh Polres Katingan. Yang mana Kapolres Katingan AKBP IGD Putu Widiana mengatakan pihaknya harus menghabiskan waktu 3 tahun mengungkap tindak pidana korupsi tersebut. Yang mana telah ditetapkan bahwa dalam penyelidikan tersebut selama 3 tahun mengungkap kasus korupsi yang dilakukan oleh tersangka YA dan juga YS. Bahkan Polres Katingan telah eh, diketahui bahwa YA merupakan ketua kelompok tani dari Melayu Mandiri dan direktur dari CV Pambelum Katatau. Sedangkan tersangka YS merupakan mantan kepala dinas pertanian, pangan, dan perikanan Kabupaten Katingan. Modus kedua tersangka ini menggunakan 5 nama dari kelompok tani untuk mengajukan anggaran permajaan sawit rakyat ataupun PSR, yang mana dengan nilai total bantuan seluruhnya yang diminta oleh kedua tersangka ialah sebesar 27,5 miliar rupiah, yang mana berhasil melakukan penyelidikan dan melakukan recovery aset uang tunai senilai 17,3 miliar rupiah, yang mana Kapolres juga menjelaskan bahwa peran masing-masing tersangka dalam melancarkan tindak pidana korupsi tersebut, yang mana tersangka YA sebagai ketua kelompok tani sebagai pihak yang mengajukan anggaran dari 5 kelompok tani, kemudian YS selaku kadis pada saat itu yang mengajukan surat rekomendasi agar 5 kelompok tani tersebut mendapatkan bantuan anggaran peremajaan sawit rakyat. Selain itu, tersangka YS juga membuat sejumlah dokumen fiktif agar 5 kelompok tani tersebut anggarannya dapat dicairkan. Akibatnya, kedua tersangka pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya karena telah merugikan negara. Kapolres Katingan pun memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Katingan terkait kasus tersebut dan juga para pelaku penyelenggara negara, yang mana ini diharapkan tidak melakukan penyelewengan keuangan yang dapat merugikan negara. Dan untuk masyarakat diharapkan untuk melaporkan apabila mengetahui adanya tindak pidana korupsi kepada pihak kepolisian agar dapat segera ditindaklanjuti. Dan akibat perbuatannya, tersangka YA dan juga YS dikenakan pasal 2 ayat 1, pasal 3 Jungto, pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dan atas perbuatannya kedua tersangka terancam pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dan dari pihak Polda Kalteng melalui Kabid Humas Polda Kalteng, Kombes Pol Erlan Munaji, pihaknya akan terus memburu tersangka lainnya yang uh, ikut campur ataupun terlibat dalam kasus penyelewengan dana permajaan sawit rakyat tersebut. Berikut Firda yang dapat saya sampaikan dari Kota Palangkaraya, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Pangkan dari Tribun Kalteng atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners akan kami tampilkan wawancara berikut dari Kapolres Katingan, AKBP IGD Putu Widiana. Berikut liputan Anda. Berdasarkan hasil penyidikan, memang ada yang dikirimkan oleh tersangka Y ini ke beberapa rekening kelompok tani. Namun kami berhasil menyita dana-dana yang sudah dikirimkan tersebut dan kami kumpulkan sehingga sekarang yang ada di depan kita ini bisa kita selamatkan sekitar 17 miliar rupiah. Begitu ya? Ya, silakan Mas. Ayo. Izin kepada Pangdam dari Tribunnews. Mau saya tanyakan adalah ini untuk uang 17 miliar ini nantinya akan digunakan untuk apa oleh
kedua tersangka ini? Oke. Bagus, Pak Kapolres, silakan jawab. Ya, terima kasih. Kalau sesuai dengan program peremajaan sawit rakyat, seharusnya itu untuk melakukan penanaman kembali sawit yang sudah tidak produktif. Namun pada kenyataan di lapangan, tersangka ini membuat kebun yang baru, dan rencananya mereka akan melakukan penanaman sawit juga di situ di lahan yang mereka sudah siapkan. Rencana awalnya seperti itu. Itu ya, Mas Wan. Kalau untuk kelompok taninya sendiri ini apakah tahu bahwa Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.